Habatus Renungan Harian Anak. Salam, selamat pagi, apa kabarnya? Hari ini bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik semua, kita akan belajar tentang seseorang yang mempunyai keinginan yang tidak bisa dibendung lagi, sehingga melakukan dosa besar. Tuhan sangat marah, Tuhan murka dan menjatuhkan hukuman. Kita akan belajar dari 2 Samuel yang ke-12 ayat 1-25. Tetapi nanti Bu Yona akan membacakan 3 ayat saja. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu sehingga kami bisa belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya. Amin. Adik-adik semua, kita akan belajar tentang Daud. Ada sesuatu yang terjadi di istana Daud yang pelajaran kemarin, dan Daud melakukan dosa yang sangat besar. Dia pikir dosanya tidak ada yang tahu, tetapi dia lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melihat segalanya. Tidak ada satupun yang bisa ditutupi di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Saat Daud ditegur sebenarnya bukan teguran langsung, tetapi Nabi Nathan menegurnya dengan satu cerita. Ada seseorang yang merebut domba orang miskin, dan habis itu orang miskin ini akhirnya menderita karena orang kaya ini merebut satu-satunya hartanya. Daud marah. Akhirnya Daud merasa bahwa panggilannya untuk menegakkan keadilan. Tetapi Nabi Nathan berkata, orang yang jahat itu adalah kamu. Nabi Nathan menjelaskan dosanya, dan akhirnya Daud pun menyesal. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-8, 9, 10 Ibu Yona akan bacakan. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu, dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan padamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu padamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Daud itu suka sama seorang perempuan yang cantik, tetapi perempuan ini ternyata mempunyai suami. Jadi akal-akalannya si Daud, suaminya pergi berperang, dikasih di medan perang yang paling depan sehingga meninggal. Istrinya diambil menjadi istrinya, tapi dengan cara yang tidak benar. Adik-adik semua, perhatikan baik-baik ayat ini. Tuhan memberkati adik-adik dengan sangat banyak. Terkadang kita melihat berkatnya orang lain itu lebih besar dari berkat kita sendiri. Tapi kalau kita tidak pernah memakai kacamata bersyukur, hati yang bersyukur, kita akan merasa kekurangan dan kekurangan. Sehingga merasa kita iri sama orang-orang yang mempunyai sesuatu yang kita inginkan. Pernahkah adik-adik merasa bahwa pengen sekali satu mainan ini pengen sekali, benar-benar pengen, sehingga dibawa mimpi, didoakan, rengek-rengek sama mama sama papa, tetapi gak pernah dapat. Akhirnya ada satu kesempatan untuk melakukan kejahatan, direbut atau dicuri biar bisa punya. Gak apa-apa, gak ada yang lihat. Kira-kira Tuhan lihat gak? Tentu Tuhan lihat. Segala perbuatan jahat pasti ada hukumnya. Sesuatu berkat yang indah pasti didapatkan bagi anak-anak yang melakukan kehendaknya. Dunia ini ada dua sisi, gelap dan terang. Ada baik, ada buruk, tidak ada abu-abu atau di tengah-tengahnya. Jadi kalau adik-adik pengen diberkati, adik-adik harus melakukan kebaikan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi
kalau adik-adik melakukan kejahatan, Tuhan tidak memberkati. Hari ini kita belajar dari Daud. Dia mengingini hak orang lain dengan cara yang jahat. Tuhan pun menghukumnya dengan cara yang sangat kejam. 7 hari kemudian anak yang dilahirkan dari hubungan ini meninggal. Daud menangis, Daud bergumul sebelum anak ini mati. Tetapi waktu anak ini mati, dia akhirnya selesai dalam pergumulannya. Ditanya sama orang lain, loh kenapa kamu malah gak bersedih waktu anak ini meninggal? Dia bilang, selama masih ada kesempatan saya akan bergumul dan berdoa, berpuasa. Tetapi kalau sudah meninggal ya sudah, mau gimana lagi. Tetapi Tuhan masih memberkati Daud. Dia diberikan 1 anak lagi, yaitu Salomo. Tuhan memberi nama dia Yedijah. Jadi adik-adik semua, walaupun Tuhan itu marah, walaupun Tuhan itu menghukum, tapi sebenarnya ada kebaikan dalam setiap hukuman yang Tuhan berikan. Adik-adik semua pernah dihukum mama sama papa? Anaknya Ibu Yohana kalau belajar ABCD atau 1, 2, 3 dia tidak bisa, Ibu Yohana pasti marah. Ibu Yohana kasih ke pojokan sampai dia ngerti, sampai dia minta maaf. Habis itu Ibu Yohana sayang lagi. Karena setiap orang tua pasti menyayangi anak-anaknya. Dan adik-adik semua pun harus mengerti bahwa Tuhan itu selalu memberkati adik-adik semua dengan caranya yang ajaib. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kamu punya. Jangan iri, jangan mengingini ke barang orang lain, jangan mengingini hak orang lain. Kalau adik-adik ingin sesuatu seperti orang lain punya, berdoalah, bekerjalah, berjuanglah supaya memilikinya. Irilah dalam hal yang positif, misalnya, oh orang itu kok bisa hitung-hitungan ya, matematikanya bagus, irilah seperti itu. Akhirnya mulai belajar, jadi semangat, jadi pendorong. Ingat baik-baik, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi mengingini hak orang lain dengan cara yang jahat. Karena Tuhan tidak pernah tidak memberkati kita. Dia selalu memberkati kita dan dia selalu melihat. Saat mama papa tidak melihat, orang sekeliling gak lihat, tapi Tuhan melihat dengan sangat jelas. Mengerti? Baik, kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau menginginkan kami supaya kami tidak mengingini hak orang lain, barang orang lain, atau yang bukan menjadi kepunyaan kami. Tuhan, tolong kami supaya punya hati yang bersyukur dengan apa yang sudah kami punya, sehingga kami tidak melakukan kejahatan. Biarlah kami semua hidup berkenan di hadapan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.